Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia? Saya ucapkan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik Bapak dan Ibu, jangan lupa like and subscribe serta bunyikan loncengnya channel YouTube Ridwan Nur Official sehingga saya bisa membagikan informasi ataupun isu tentang pendidikan yang bermanfaat dan bermutu bagi dunia pendidikan. Sebelum Bapak dan Ibu menyaksikan video ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi referensi dan berkenaan dengan rencana renovasi 22.000 sekolah yang ada di seluruh Indonesia yang akan dilakukan oleh Kemendikdasmen dan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Mukti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya jadi teringat ya Bapak dan Ibu ketika saya pertama kali diangkat menjadi pegawai negeri sipil di tahun 1997. Nah saat itu di zaman masih presidennya itu Pak Harto ya, Bapak Soeharto. Nah itu beliau melakukan program yang namanya SD Impres. Jadi SD Impres itu kepanjangan dari Instruksi Presiden. Jadi di kampung-kampung ataupun di daerah yang baru dibuka ya Bapak dan Ibu, terutama di daerah transmigrasi, baik itu di Sumatera, di daerah Kalimantan, nah itu dibangun banyak sekolah ya Bapak dan Ibu, yaitu sekolah Impres tadi. Nah kebetulan saya juga ditugaskan atau ditempatkan di SD yang merupakan SD Impres. Nah di SD itu pada waktu saya ke sana itu lengkap Bapak Ibu. Jadi fasilitasnya itu cukup lengkap, bangunannya masih baru, belum digunakan untuk belajar. Jadi pada waktu saya tugas itu gedung sekolah itu baru difungsikan sebagai tempat belajar bagi anak-anak. Sebelumnya anak-anak itu belajar di bekas gedung balai desa. Sangat memprihatinkan Bapak Ibu, pada waktu itu kata guru-guru yang mengajar di sana. Jadi guru-guru yang mengajar di sana pada waktu saya datang itu adalah guru-guru honor. Nah mereka mengajar di gedung yang dulunya adalah sebagai balai desa, yang juga ruangannya itu sangat memprihatinkan ya, rusak di mana-mana, kemudian papannya itu banyak yang bolong dan anak-anak belajarnya itu hanya duduk di tanah ya Bapak dan Ibu, karena balai desa itu dia pada waktu itu saya ditunjukkan tempatnya itu tidak mempunyai papan dasar atau lantai, jadi langsung di tanah, karena dia adalah sebagai balai desa yang namanya di kampung ya, mungkin fasilitas untuk pertemuan itu sudah cukup bagus. Nah anak-anak menggunakan itu sebelumnya untuk belajar. Kemudian dibangun lagi gedung balai desa yang cukup bagus, yang lantainya itu papan. Kemudian kata guru-guru honor itu mereka menggunakan lagi gedung balai desa yang baru dibuat itu untuk sebagai tempat belajar. Nah sebelumnya gedung yang lama itu yang mereka gunakan. Nah kemudian setelah kampung transmigrasi itu sudah berjalan beberapa tahun, lalu dibangunkanlah sekolahan baru Bapak Ibu, yaitu SD Impres. Nah saya datang ke daerah transmigrasi itu pada waktu itu kampung itu sudah berjalan sekitar 4 tahun. Jadi di tahun kelima itu gedungnya sudah selesai. Kemudian kami datang, dan saat saya datang ke situ sudah belajarnya di SD Impres baru beberapa bulan Bapak Ibu. Nah itu pengalaman saya berkenaan dengan gedung sekolah. Jadi gedung sekolah
itu mungkin sudah banyak yang rusak juga Bapak dan Ibu, karena dari zamannya tahun 97 pada waktu program SD Impres itu dilaksanakan, itu sudah banyak yang rusak. Nah, jadi tepat sekali kalau Bapak Menteri Pendidikan ingin membangun kembali, merenovasi gedung-gedung yang sudah rusak. Di sekolah yang saya pimpin ini banyak juga bangunan-bangunan ataupun sarana prasarana sekolah seperti rumah dinas, baik itu rumah dinas kepala sekolah, rumah dinas guru, dan juga penjaga sekolah itu tidak bisa lagi digunakan atau ditempati karena mengalami rusak berat. Jadi terbengkalai begitu saja, tidak bisa digunakan untuk digunakan misalnya sebagai bangunan UKS ataupun bisa digunakan sebagai laboratorium dan lainnya. Saya sangat berharap bangunan-bangunan ini bisa dibangun ulang dan bisa digunakan untuk melengkapi fasilitas di sekolah saya. Dari program 22.000 sekolah yang akan direnovasi ini, ya mudah-mudahan sekolahan saya termasuk salah satunya ya Bapak dan Ibu guru. Karena kasihan sekali anak-anak ketika ingin belajar dan kegiatan KBM di kelas itu terganggu karena banjir. Jadi bila terjadi banjir, mau tidak mau kami itu melaksanakan kerja bakti membersihkan. Karena selain banjir juga lumpur masuk Bapak dan Ibu ke dalam ruang-ruang kelas dan juga ke kantor ataupun ruangan lainnya. Nah, akibat seringnya banjir tersebut juga ruangan-ruangan tersebut banyak yang mengalami kerusakan. Nah, sebagai kepala sekolah, saya juga sudah mencoba untuk melakukan mengajukan proposal untuk renovasi atau rehabilitasi bangunan sekolah. Nah, ini contohnya proposal yang saya ajukan ke Dinas Pendidikan, kemudian juga ke Aset Daerah, dan juga ketika saya di asesmen oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 2 Mei tahun kemarin ya Bapak dan Ibu, saat saya ditanyakan berkenaan dengan rapor pendidikan, itu juga saya sampaikan proposal rehabilitasi sekolah yang saya pimpin. Nah, mudah-mudahan ada perhatian, dan dengan adanya program ini mudah-mudahan sekolah saya menjadi prioritas ya Pak Menteri, dan saya bisa mewakili aspirasi dari guru-guru, kemudian juga dari siswa dan juga orang tua murid. Bagi Bapak dan Ibu yang juga mengalami hal yang sama berkenaan dengan kondisi sarana prasarana di sekolahnya, yaitu ada yang rusak berat ataupun rusak sedang, itu bisa dituliskan Bapak Ibu di kolom komentar pada video ini sebagai referensi dan masukan bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga sekolah Bapak dan Ibu masuk ke dalam 22 sekolah yang akan direnovasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Mukti saat beliau dengar pendapat di rapat Komisi 10 DPR RI. Semoga apa yang telah beliau usahakan ini menjadikan suatu kemajuan bagi dunia pendidikan dan menciptakan pendidikan yang bermutu, yang merata di semua daerah yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel Ridwan Nur Official, kemudian bunyikan loncengnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.